Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya. Semoga kita diberi kesehatan dan dilimpahkan rezeki kita. Amin amin ya rabbal alamin. Di kesempatan kali ini saya akan menjawab pertanyaan tentang cara pemilihan baby Pulcra. Kemarin banyak yang menanyakan di kolom komentar juga tentang baby Pulcra yang bagus ya kedepannya biar cerah buat bahan gacoan kontes. Itu bagaimana Bang, cara milihnya bagaimana? Oke, nanti kan saya akan jelaskan secara detail pokoknya ya, cara terperinci pokoknya. Mohon maaf sebelumnya saya jarang bikin konten dikarenakan kesibukan kerja nih, pulang kerja larut malam ya, jadinya malas bikinnya. Di sisi lain juga saya bikin konten sendiri semua, mulai dari bikin videonya, mulai dari skrip dan lain sebagainya, pokoknya saya sendiri semua. Jadi saya sempat sibuk juga, jadi kurang ada waktu ya. Seperti biasa buat kalian yang mau bertanya bisa komen saja ya, nanti saya akan bantu jawab sebisanya saya semampunya saya. Jangan lupa bantu follow IG saya Ovi Animal, dan bantu like, komen, dan subscribe-nya juga. Bantu share juga ke teman-teman kalian kalau informasi ini benar-benar bermanfaat ya. Biar saya lebih semangat nih ya bikin kontennya terus. Setiap minggunya kita akan bikin konten terus. Jangan lupa subscribe ya. Oke, nggak usah bertele-tele, langsung saja to the point-nya, langsung aja. Oke, untuk poin pertama nih, cara pemilihannya baby Pulcra. Yang kalian harus perhatikan adalah pilih ukuran itu minimal 7-8 cm. Soalnya kalau di bawah itu masih kurang jelas. Terkadang nih di size 4 sampai 5 cm itu ada dotnya. Giliran udah 7 sampai 8 cm itu dotnya akan hilang. Makanya kita saranin untuk kalian untuk pemilihan baby Pulcra usahakan ya minimalnya itu 7-8 cm. Kalau misalkan itu dipilihnya itu bagus, itu akan kedepannya juga akan bagus ya. Nah kalau misalkan kalian pilih di size 5 cm, belum tentu di size 78 itu akan masih utuh, terkadang akan berubah. Nah usahakan 7-8 cm aja minimalnya. Untuk poin kedua yaitu kesehatan anatomi ikan, tidak cacat ya. Kalau misalkan kalian pilih ikan, usahakan jangan yang cacat, entah dari bola matanya entah ya matanya buta satu, ataupun misalkan bisa dibilang matanya itu berkabut ya. Usahakan matanya itu benar-benar normal dan dorsalnya itu yang gak rusak. Kalau misalkan sobek gak masalah, kalau sobek nanti di pus cacing pun itu akan sembuh, tapi kalau misalkan rusak ya itu akan susah kembalinya. Ataupun ekor turun ya, ekor turun kan terkadang ada tuh yang kalau misalkan dari baby itu misalkan airnya tinggi, itu biasanya ekornya ada yang turun juga. Dan untuk menaik kalian kalau untuk ekor itu jangan sampai turun. Dan sirip dayung juga ada juga yang sirip dayungnya itu besar satu, ada juga yang ya nggak imbang istilahnya. Jadi usahakan ikannya benar-benar sehat dan terhindar dari jamur-jamur juga, dari dari luka-luka ataupun jamur-jamur. Untuk poin yang ketiga yaitu ikannya aktif. Ketika kalian misalkan pastikan kalau kalian cari di ombyokan, pilih ikannya yang aktif, tidak mojok, aktif di tengah, misalnya aktif di tengah-tengah akuarium. Kalau ada tangan mau ngejar, soalnya kalau misalkan ikan aktif biasanya itu gampang dilatih ya, mentalnya biasanya gampang dilatih. Kecuali kalau misalkan ikannya yang diombyokan itu bagus, meskipun ikannya mojok tapi fisiknya bagus, semuanya bagus, dan itu kalian bisa diserok aja. Soalnya kalau misalkan bagus ya mau nggak mau kalian serok aja. Masalah mental itu bisa dilatih, pelan-pelan itu akan bisa dilatih. Poin yang keempat yaitu dot hitam ya, yang kalian tunggu-tunggu nih. Dot hitam pada tubuh yang sering berada di punggung ikan ya, itu sering banget yang berada di punggung, yang titik-titik itu ya, titik-titik seperti pulpen ya, titik-titik sampai ekor. Usahakan dotnya hitamnya itu cari yang banyak, dari pipi sampai ke badan, dan itu sampai kayak ikan sekujur tubuhnya sampai ke bawah juga, sampai ke pangkal ekor. Jadi dari pipi, dari atas tuh kan kelihatan tuh ya. Di sini kalau ikan saya itu nggak terlalu banyak, dari atas ya itu kan ada dari atas sampai pangkal ekor, itu usahakan titiknya yang benar-benar banyak, dan usahakan lagi titiknya bisa sampai ke perut juga
ya, bisa dibilang sampai ke bawah dari punggung sampai meliputi sampai ke bawah ya, pokoknya segujur tubuh. Nah itu banyak banget. Nah itu usahakan kayak gitu. Tapi kalau misalkan ikan saya ini termasuknya ya nggak terlalu banyak, dan dotnya pun nggak terlalu tegas banget, warnanya itu agak pudar-pudar. Yang poin kelima yaitu yellow spot atau yellow strip nih, usahakan yang banyak ya, soalnya untuk kontes sendiri seringnya itu cari yang banyak. Syukur-syukur kalau misalkan yellow spotnya itu bisa rapi ya, dari pipi sampai ke ekor rapi pokoknya. Nah tapi kalau misalkan nggak bisa rapi ya usahakan pilih ya yang yellow spotnya itu yang banyak ya, yang banyak tuh itu bagus banget tuh. Kalau misalkan yellow spotnya banyak itu bagus banget tuh ya. Kalau ikanku ini termasuknya yellow spotnya nggak terlalu banyak ya. Saya sendiri jujur aja untuk mengenai yellow spot ini, ikan ini termasuknya nggak banyak, tapi di sini juga ada yellow spotnya. Jadi usahakan kalau misalkan yellow spotnya itu dari pipi sampai ke badannya itu usahakan yang benar-benar banyak. Meskipun itu nggak rapi tapi nggak masalah, yang penting itu banyak, itu bagus banget ya. Oh bagus kelihatannya, jadi bagus kalau misalkan ada yellow spotnya itu. Ikan pulkra itu identiknya dengan ya dot hitam sama yellow spot. Yang poin keenam nih yang sering kalian lewati, kalian sering banget merhatiin fokus dengan dot hitam dan yellow spotnya, tapi kalian perlu perhatikan juga nih bagian sirip dayung ya. Di situ ada warna hitam sama putih ya, hitam putih yang punya seperti saya nih. Nah ini termasuknya usahakan kalau misalkan kalian pilih hitam putihnya itu yang sejajar ya, yang rapi ya. Kalau misalkan ikanku ini termasuknya nggak rapi, dilihat kelihatan nggak? Nah ini kan nggak rapi tuh ya. Nah usahakan kalau misalkan dari atas sampai bawahnya itu usahakan putih ya, putih semua, jangan belang. Misalkan putih separuh habis itu ada hitamnya kayak gitu, usahakan ya putih habis itu hitam, putih hitam, jadi kayak gitu. Kalau punya saya ini termasuknya nggak rapi, kelihatan ya dari sirip dayungnya. Nah itu kalian lewati itu, seringnya kalian fokusnya cuma di apa namanya, seringnya kalian fokusnya pada dot hitam sama yellow spot, tapi kalian nggak perhatiin sirip dayung. Ini termasuknya pun juga penilaian juga dari pihak jurinya juga nih ya, tuh ya itu nggak rapi kalau punya saya. Tapi ya kalian usahakan cari yang rapi, jadi kayak gitu. Untuk poin yang terakhir nih yaitu gondrong ya. Kalau masalah gondrong kalian pasti tahu lah semua caranya bagaimana. Usahakan cari fin atasnya lebar melebihi lebar badannya, minimal 1:1. Misal saja nih, misal saja badannya ikan ini 1 cm, berarti fin harus 1 cm itu minimal. Syukur-syukur itu finnya itu bisa melebihi ukuran dari badannya. Dan untuk ekornya usahakan jangan pilih ya ekor yang kecil, cari ekornya itu yang besar, karena pulkra kalau ekornya itu lebar itu akan bagus, apalagi kalau ekornya nge-close, ekor sama finnya itu bisa ketemu. Tapi kalau masih baby, masih kecil, diombyokan itu tidak bakal close, soalnya masih kecil. Jadi pemilihannya usahakan ekornya itu yang ekor lebar. Kalau ekornya itu lebar, finnya itu 1:1, itu ikannya itu akan bakatnya itu lumayan bakat gondrong ya. Usahakan pilihnya yang 1:1. Tapi kalau misalkan size baby kayaknya kalau misalkan gondrong itu akan susah banget. Tapi kalau misalkan 1:1 itu kayaknya banyak nih ya, paham ya. Kalau untuk masalah apa namanya, untuk masalah warna itu gampang di treatment, itu biasanya bisa ya, dari pola makan kalian itu bagaimana ya, dari segi settingan bagaimana, itu warna itu akan naik. Tapi kalau misalkan masih baby usahakan ya minimalnya cari yang bagus. Kalau warna kayaknya lumayan agak susah, soalnya diombyokan warnanya pasti akan pudar semua. Begitu juga dengan mentalnya. Mental itu biasanya kalau misalkan masih diombyokan itu juga kayaknya ya semuanya mentalnya akan begitu semua, biasa saja. Tapi untuk mengenai masalah mental itu bisa dilatih. Jadi intinya itu adalah poin-poin menurut saya itu yang lumayan bagus buat bakat kedepannya.
Jadi itu saja yang bisa saya sampaikan ya mengenai pengalaman saya pribadi tentang Cana Pulkra. Kalau misalkan ada pendapatan yang lain yang lebih bagus, yaitu kalian bisa ambil ya. Nah, ini cuma dari tambahan dari saya, cukup itu saja yang bisa saya sampaikan ya mengenai Cana Pulkra pemilihan BB yang lumayan bagus ke depannya ya. Jangan lupa bantu subscribe-nya, bantu like dan share-nya juga ke teman-teman kalian kalau informasi ini benar-benar bermanfaat dan penting juga. Oke, jangan lupa subscribe ya. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.